Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kita Komputer. Kali ini saya akan membagikan tutorial Excel, yaitu tentang membuat rumus dasar atau rumus yang sederhana di Microsoft Excel. Rumus ini meskipun sederhana, tapi tentu sangat berguna sekali bagi kawan-kawan kita yang belum paham tentang Excel. Ini masih tentang Excel dasar ya, jadi bagi kalian yang merasa sudah mahir Excel atau mau di area medium boleh skip, tapi yang belajar Excel dari dasar nggak ada salahnya kita simak video ini. Tapi sebelumnya kami sarankan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka di sini pakai blank notebook. Di sini contoh yang akan saya buat tentang rekapitulasi nilai ujian sekolah ya. Jadi mungkin ini bisa berguna untuk kawan-kawan kita yang ada di sekolahan, tapi juga bisa berguna untuk yang bekerja di tempat lain karena rumus ini sangat sering dipakai di tempat lain. Kita buat dulu judulnya. Di sini judulnya sampai baris keempat. Nanti saya akan masukkan juga bagaimana caranya memasukkan gambar atau logo daerah di Excel. Ini adalah judul levelnya. Di kolom sebelah sini adalah nomor urut, kemudian di sini nomor urut, kemudian di sini nama siswa, di sini pengajaran dari matematika, Oke, kayaknya kita buat sampelnya cukup segini saja pelajarannya ya. Baru di sini kita buat jumlah. Nah, di sini kita akan baca rumus dasar, yaitu rumus untuk menjumlahkan. Kemudian di sini juga kita akan buat rumus rata-rata. Di sini juga kita akan buat rumus peringkat. Bagaimana caranya menghitung peringkat secara otomatis. Oke, langsung saja kita format tabelnya dulu. Kita pakai merge and center, kita vertikal, kita copy pakai format painter supaya cepat. Oke, ini enggak ya. Kalau sudah terlanjur seperti ini, terus kemudian salah yang kita pakai, kita bisa tekan escape. Ini yang akan kita merge adalah yang ini. Kita pertekan sampai bawah sini. Kemudian di sini kita akan copy ke sini. Sekarang kita atur lebarnya kolom. Pertama dari nomor dulu. Nomor ini, nama siswa berpanjang. Nah, kemudian supaya di kolom nilai ini lebarnya bisa sama, perlu kita blok dulu di headernya sini. Mulai dari sini sampai ke sini kita blok dulu. Kita akan perpatakan pakai yang matematika. Oke, kemudian yang sini juga bisa diperlebar. Tujuannya karena yang ini mau kita buat dua baris. Nah, jadi ini kan ada yang dia satu baris itu enggak muat. Tapi karena dia dua kata, maka kita akan buat menjadi dua baris. Caranya seperti apa? Di sini pakai murabak. Nah, dia jadi dua baris, kemudian kita tengahkan kanan kiri, tengahkan juga atas bawah. Kita copy saja ke yang lain. Yang lain juga sama ya, bisa kita blok ini, kita klik murabak, kemudian kita senterkan kanan kiri, kita senterkan atas bawah. Mudah sekali ya. Oke, cukup kita kasih garis dulu. Kita pakai di sini pilih yang all order. Oke, sekarang kita masukkan nilainya satu per satu. Kita mulai dari nomor urut dulu. Nomor 1
sampai nomor 12 saja nomor lalu contoh saja ya, tidak betul dari data, saya hanya ngarang saja, hanya saja sudah saya siapkan di hari sebelumnya. Nama siswanya ini sudah kita karang saja 4,9,1,1. Oke, masih sisa 12 orang lagi. Oke. Jadi kita membuat yang kita ketik manual itu sampai sini saja untuk datanya. Sekarang bisa kita format dulu, kita klik sampai sini, kita kasih garis ya, bagian yang overdo, yang untuk kita tambahkan dulu biar bagus. Coba kita tambahkan yang ini. Nah, di sini kita akan belajar. Di sini kan ada yang angkanya itu ada satu di belakang koma, ada yang tidak. Nah, kita akan seragamkan supaya dia semuanya ada di belakang koma. Jadi misalnya kalian tadi mengetik sebenarnya ini 8,0, kalian ketik aja 8. Nanti yang koma nolnya itu akan kita otomatisasi. Jadi bagaimana caranya supaya angkanya itu seragam, kita blok saja di sini. Kemudian kita pilih di sini pakai yang ini, comma style. Di sini ada di menu home, kita taruh saja di comma style. Dan nanti dia akan otomatis muncul menjadi format penomoran dengan 2 angka di belakang koma. Kalau kalian mau kurangi, misalnya jadi 1 angka jadi belakang koma, kalian bisa pakai yang ini. Sebaliknya kalau kalian mau menambahi, pakai yang di sini, increase di sini. Kalau tadi decrease ya. Seperti itu caranya, jadi mudah sekali. Nah, sekarang sebelum kita ke mengisi rumus, kita perbaiki dulu judulnya supaya dia ada di supaya dia center di tengah. Kita blok dulu, kita klik merge center, kita klik apply, hurufnya kita besarkan sedikit.
Langsung saja untuk mengcopy ke bawah kita pakai format banner, lagi kita pakai format banner, kemudian untuk yang nomor SMP kita periksa, recapnya juga kita bisa. Untuk yang sini kita kasih garis, border kita ambil yang pakai garis tebal ada di satu sisi saja, di sisi bawah seperti ini. Kalau di sini nanti dia akan muncul di sisi atas, di sini di samping kanan, di sini samping kiri, tapi kita hanya akan taruh di bawah saja. Rumusnya, nah di sini untuk memasukkan rumus jumlah kita pakai rumus yang namanya rumus sum. Untuk memasukkan rumus dalam semua teori, untuk memasukkan rumus itu harus pakai diawali dengan sama dengan dulu, sama dengan, terus nama rumusnya. Untuk menjumlahkan rumus itu sum. Nah, setelah nama rumus kita harus kasih kurung buka. Nah, kemudian yang akan kita jumlahkan adalah dari kolom D sampai kolom K. Nah, karenanya kita ini kan D berapa ini? Ini D11 sampai K11. Jadi urutan di sini sama dengan dulu, terus kemudian nama rumus, rumusnya adalah sum untuk menjumlahkan, kemudian kurung buka, terus kemudian kita masukkan yang D11. Kita tulis saja D11 sampai K11. Nah, sampai itu di Excel diwakilkan dengan titik 2, direpresentasikan dengan titik 2. Habis itu kita tulis lagi K11. Nah, di sini maka kita akan menjumlahkan satu garis ini. Terus kita kurung tutup di sini, kita tekan enter. Nah, ini adalah jumlah nilai untuk satu siswa ini. Untuk mengisi jumlah nilai yang di bawahnya ya tinggal kita copy saja. Kita tarik di sini, kita taruh kursornya di sini. Setelah muncul tanda plus ini, kita klik barang, kita tarik ke bawah. Nah, dengan cara seperti ini semua sudah terjumlah. Kemudian untuk rata-rata itu rumusnya adalah kita pakai sama dengan dulu, nama rumusnya adalah average atau average. Kita kasih kurung buka, karena yang kita rata-ratakan adalah dari matematika sampai olahraga, jadi ya kita akan menulis sama seperti dengan yang rumus di sum tadi. Jadi kita ketik sama dengan dulu, baru average, baru kurung buka, kemudian di 11 sampai ke 11, baru tutup enter. Sekarang kita copy ke bawah. Oke. Kemudian di sini di bawah juga akan kita kasih jumlahnya. Oh enggak, di bawah kita cari nilai tertinggi dan nilai terendah saja. Untuk kita senterkan di antara tiga kolom ini. Vertikal juga. Kita buat sampai sini, kita kasih kolom kosong. Muncul ini. Kita pakai yang all border aja. Oke. Nah, di sini untuk nilai terendah rumusnya adalah sama dengan max. Kita akan menjumlahkan dari D11 sampai D22. Jadi kita tulis saja D11, D2, D22. Di sini untuk nilai terendah namanya min. Sama tadi ya, D11, D22. Untuk rata-rata sama average. D11, D22. Nah, sekarang dari tiga nilai ini kita tinggal copy ke sebelah kanan sampai di jumlah. Oke, sekarang baru kita isi peringkatnya. Nah, untuk rumus peringkat itu kita pakai yang namanya rank. Nah, di sini sebenarnya setiap rumus di Excel itu ada petunjuknya. Rank, kemudian number, kemudian reference, kemudian order.
number ini adalah yang akan kita rankingkan, karena di sini kita ranking menggunakan jumlah ya, berarti ini L11, baru nanti kasih koma. Di sebagian komputer mungkin tidak semua menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Baru ref itu berarti referensinya, artinya dia satu kelasan. Numbernya misalnya dari ini L11, berarti referensinya dari L11 sampai L22. Baru nanti ordernya itu ascending atau descending. Oke, langsung saja kita buat. Rank numbernya berarti dari L11, kemudian refnya itu dari L11 sampai L22, kemudian ordernya di sini kalau pakai ascending berarti kasih 1, kalau pakai descending berarti 0. Nah, untuk rumus ranking ini, karena yang terbanyak jumlahnya adalah yang ranking 1, berarti kita pakai yang descending. Jadi diurutkan dari yang terbesar baru ke yang terkecil. Kita tulis saja 0, kemudian kita tutup enter. Nah, ini berarti anak ini adalah peringkat 5. Nah, di sini sebelum kita copy ke bawah, karena kita menggunakan reference, di sini kalau kita blok, nah dia reference-nya ini, maka referensinya harus kita kunci. Kalau dia tidak kita kunci, nanti ketika kita copy sampai sini, maka ya di sini referensinya akan ikut turun ke bawah. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Di sini referensinya kita akan buat namanya absolute range. Absolute range itu supaya dia pada saat di copy ke bawah tidak ikut turun ini. Nah, jadi karena ini yang akan kita kunci adalah barisnya, supaya tetap di baris ke-11 sampai baris ke-2, maka kita taruh sebelum baris. Jadi harusnya L11 ini kita kasih L, kemudian tanda US dollar, tanda S dollar, kemudian di dua-duanya ini juga sama, kita kasih tanda S dollar. Dengan cara seperti ini nanti pada saat kita copy ke bawah, ini dia nggak tetap terkunci di sini. Kita lagi sampai sini, nah ini dia. Sekarang kita sudah dapat peringkat satunya ini, peringkat duanya ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal kasih pelengkapnya. Di sini kita kasih tempat dan tanggal pembuatan. Kita kasih space 4 baris, kalau semua. Ini saya ngarang saja. Jadi vertikal dan garis bawah. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita tinggal lihat previewnya. Oke, ya. Di sini tadi kita pakai fitur 1 ya, supaya langsung jadi satu halaman. Oke. Nah, di sini saya juga akan coba masukkan gambar. Nah, cara masukkan gambar itu kita akan masukkan gambar di sini. Jadi kita taruh kursornya di sini, kemudian kita klik insert, terus klik pictures, karena kita akan masukkan gambar. Di sini kita cari saja logo daerah, saya masukkan dari sini, dan klik di sini. Nah, ini dia, kita ambil logo Kabupaten Wonosobo. Nah, dia jadinya besar, tinggal dikecilkan. Di sini ada titik di pojok-pojoknya. Kita taruh kursor di sini, lalu kita kecilkan. Nah, setelah seperti itu, tinggal lagi, kita taruh agak di tengah sedikit boleh. Nah, sekarang kita klik preview, jadi seperti ini. Tinggal kita simpan. Simpan di Excel. Kasih save. Oke, saya rasa cukup dulu. Sekian dulu tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe.